SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah limpahkan rahmat untuk kita. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita keluangan waktu. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa beramal soleh. Semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga langkah kaki kita menuju majelis yang mulia ini Allah catat dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuju majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pula termasuk dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki faqih, faham dengan agamanya, maka Allah akan mudahkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, di hari-hari yang Allah sebutkan, Nabi sebutkan bahwasanya hari-hari itu adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Hari-hari di awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang Allah berikan kemuliaan, yang amal-amal dilakukan di dalam bulan di awal-awal bulan itu Allah lipat gandakan pahalanya, dan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba pun maka kadar dosanya pun akan lebih besar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ma min amalin saleh fihi nahabu ilallahi min hadi ayyamil ashr." Tiada hari yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang beramal, melainkan ada di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah juga mengalahkan amal-amal tersebut, mengalahkan jihad fi sabilillah? Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jihad fi sabilillah bisa terkalahkan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi wa lam yarji bin nafsi syai'an. Kecuali orang itu pergi berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya, baru sepadan dengan amal-amal yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka mari
Allah berikan kita nikmat untuk bisa bertemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kita isi dengan amal-amal soleh yang sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dikatakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya menceritakan bagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an sangat bersemangat untuk menghidupkan awal dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan mereka bertakbir. Mereka masuk pasar, keluar pasar, bukan untuk membeli, bukan untuk jualan, tapi mereka bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dialami oleh para salaf terdahulu. Mereka mempraktekkan bagaimana mengagungkan asma Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita bisa melakukannya jemaah sekalian. Sambil kita berjalan, sambil naik kendaraan, kita bertakbir. Ya. Bertakbir dengan suara sendiri-sendiri, yang tidak usah berjamaah. Maka ini adalah salah satu contoh kita menghidupkan 10 awal bulan Dzulhijjah itu dengan amal-amal soleh. Bahkan para ulama lebih menguatkan pendapat 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibanding dengan 10 akhir bulan Ramadan. Karena saking besarnya keutamaan di bulan Dzulhijjah ini di awalnya. Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul induk-induknya ibadah. Di awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul induk-induknya ibadah yang tidak akan dijumpai di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Di sana ada salat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, yang itu tidak akan dijumpai di bulan-bulan yang lain. Ada sembelihan kurban, yang semakin banyak hewan kurban disembelih, maka kata Nabi SAW adalah afdhalul hajj, haji yang paling utama. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang utama, yang sudah seyogyanya Allah ketika memberikan kita nikmat umur. Mari kita isi awal bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai macam amal soleh. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang awal dimulainya Dzulhijjah, terlepas pendapat dari kapan kita puasa Arafah atau kapan kita sholat Idul Adha, yang jelas kita masih ada di awal bulan Dzulhijjah. Maka mari kita isi dengan amal-amal soleh. Bisa kita berpuasa sunnah, bisa kita bertakbir, memperbanyak sedekah dan seterusnya. Itu adalah salah satu amal-amal yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan syarah kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas di dalil yang pertama tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh pensarah kitab ini tentang makna ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al-batina wal zahira. Ibadah itu secara syar'i adalah satu kata yang mencakup segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita bahas pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan manusia dengan ibadah, yaitu mentauhidkan Allah. Dan jika dia tidak mentauhidkan Allah, maka apa bedanya dia dengan hewan? Yang hewan itu kita bahas kemarin, setelah dikisos, setelah dilakukan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hewan-hewan itu akan dijadikan debu. Yang kemudian orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah, maka alangkah enaknya tidak dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang bagaimana seorang hamba itu Allah ciptakan untuk hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan dan jin itu hanya untuk beribadah. Sehingga di sini ada pembatasan. Maka jemaah sekalian, seolah-olah waktu kita ini harusnya ya, karena Allah batasi dengan hanyalah manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah, berarti dia harus beribadah. Sementara kita tahu real dalam kehidupan kita, tidak seluruh 24 jam waktu kita notabene itu digunakan untuk ibadah. Sholat berapa menit?
Kita zikir berapa menit? Kita baca Al-Quran berapa menit? Bandingkan dengan waktu kita yang lain. Senggang kita dengan teman-teman kita, senggang kita dengan keluarga kita, ngobrol kita dengan istri anak kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, belum kita pelesiran ke sana kemari, sudah berapa waktu itu? Lalu kalau itu yang dibatasi, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa mengamalkan firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian ini diciptakan bukan untuk main-main. Kalian diciptakan hanya untuk beribadah. Sehingga sebagian orang kemudian, wah berarti kita nggak bisa mengamalkan ayat ini. Padahal tidak juga demikian, jemaah sekalian. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Sesungguhnya setiap kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya nilainya ibadah. Semuanya, aslinya itu nilainya ibadah. Kalau kita mengetahui bagaimana prinsip-prinsip kaidah yang dibuat oleh para alim ulama kita. Para alim ulama kita membuat satu kaidah yang mereka sebutkan dengan al-'adatu tanqalibul ibadat binniyatis shalihat. Al-'adatu tanqalibu ibadat binniyatis shalihat. Adat istiadat, kebiasaan, rutinitas kita, makan, minum, berjalan, ngobrol, berpakaian, mandi, dan seterusnya. Itu semua rutinitas, adat, kebiasaan kita. Itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah kehendaki dalam ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dengan kita berniat yang soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap rutinitas kita nilainya ibadah, sehingga kita bisa mengamalkan kandungan ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga jemaah sekalian, sebagaimana definisi Ibnu Taimiyah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, setiap kata yang mencakup semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perbuatan itu lahir maupun batin, maka itu namanya ibadah. Maka jika seseorang itu meniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adat itu, kebiasaan itu bisa bernilai ibadah. Tidur kita itu bisa bernilai ibadah, asalkan niat tidur kita untuk kuat ketika bangun untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Nanti kalau saya bangun, badan saya segar, saya bisa bekerja. Yang bekerja itu untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga saya, maka nilainya ibadah tidur kita aja, Mas sekalian. Sehingga tidak akan terbatasi kita. Karena sebagian manusia menyebut atau mendefinisikan ibadah hanya yang sifatnya mahdhah. Sholat di masjid, baca Al-Quran, puasa, umroh, haji, itu ibadah, betul. Tapi selain itu lebih banyak ibadah-ibadah yang tercover di dalam makna ibadah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di awal tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat perkara-perkara dunia, maka hendaknya ia niatkan dalam rangka untuk memantapkan ibadahnya kepada Allah. Ini baru akan bernilai ibadah setiap rutinitas kita. Tarikan nafas kita mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, perkara dunia kita niatkan ibadah, maka nilainya ibadah. Ini yang terkadang terlepas pada diri kita, jemaah sekalian. Sehingga kemudian aktivitas kita yang seharusnya bernilai ibadah kita buang sia-sia. Karena apa? Karena ketika kita makan hanya sekedar makan, kita berpakaian hanya sekedar berpakaian, kita ngobrol dengan istri kita, bercanda dengan anak-anak kita hanya sekedar rutinitas seorang ayah menemani istrinya, seorang ayah menemani anaknya, selesai. Padahal tidak hanya sekedar itu, jemaah sekalian. Kalau kita niatkan itu ibadah, jadilah ibadah. Maka di sana Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali membuat pemahaman kepada kita tentang fungsi niat, agar niat itu bisa memaksimalkan nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan niat itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, sehingga terbedakan ini ibadah, oh ini ibadah A, ini ibadah B. Dengan apa? Niat. Karena kalau tidak diniati, ada ibadah yang serupa, ada ibadah yang persis perbuatannya, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir perbuatannya sama. Kalau tidak diniati, maka apa bedanya niat ibadah ini dengan ibadah ini? Maka fungsi niat yang pertama ini membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, ketika seseorang sholat 2 rakaat,
Kita sudah tahu kalau sholat wajib berarti yang 2 rakaat hanya subuh. Lalu yang sholat sunnah adakah yang 2 rakaat? Banyak. Lalu bagaimana untuk membedakan antara sholat sunnah yang 2 rakaat itu dengan sholat subuh? Niat, jemaah sekalian. Niat itulah yang fungsinya membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ketika seseorang itu sholat qobliyah 2 rakaat subuh, ini niatnya apa? Mau sholat subuh? Apa niatnya tahiyatul masjid? Atau niatnya sholat ba'diyah wudu? Atau niatnya qobliyah? Apa yang membedakan? Niatnya. Karena ada perbuatan ibadah itu yang sama persis. Ya, 2 rakaat sunnah dengan 2 rakaat wajib subuh itu sama, mulai dari A sampai Z, dari takbir sampai salam sama semuanya. Apa yang membedakan? Niat. Maka fungsi niat yang pertama ini membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, niat itu berfungsi untuk membedakan perkara ibadah dengan perkara adat istiadat manusia, kebiasaan. Contoh, orang makan. Dia makan pagi, makan siang, makan malam, atau makan sore. Kemudian ketika bulan puasa, dia makan ketika waktu jam sahur. Makannya bukan hanya dia makan pagi, tapi niatnya apa? Ibadah dia sahur. Sama-sama makan, jemaah sekalian. Tapi niatnya apa? Niat sama berpuasa. Dia ketika berbuka puasa maghrib, bisa jadi orang makan malam, tapi dia niatkan apa? Saya berbuka. Maka itulah yang membedakan antara ibadah dengan perkara-perkara adat istiadat. Ini perkara makan. Kemudian mandi. Seseorang mandi, ya, mengguyur seluruh kepalanya dari ujung kepala sampai kaki, maka bisa jadi dia hanya mandi rutinitas biasa, atau dia mandi menghilangkan hadas besar. Apa yang membedakan? Niatnya. Saya mau niat mandi sholat Jum'ah, saya mau mandi niat sholat mandi janabah, mandi mau sholat Id, dan seterusnya. Itu mandinya apa? Mandi niat untuk ibadah, bukan mandi rutinitas kita. Yang mau berangkat kerja, mau berangkat kantor, mau gawe, mandi-mandi biasa. Maka yang membedakan itu apa? Niatnya. Maka termasuk dalam kaidah yang dibuat para ulama tadi, al-adatu tanqalibul ibadat bin niyatis shalihat. Adat kebiasaan itu bisa berubah nilainya menjadi ibadah dengan niat kita soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Makan kita aja Mas sekalian, apa yang membedakan kita dengan orang kafir? Orang kafir kalau makan hanya sekedar untuk mengenyangkan dirinya, hanya untuk mengemukkan atau menikmati hawa nafsu dia makan. Tapi orang mukmin ketika dia makan apa niatnya? Untuk menegakkan tulang punggungnya agar dia bisa kuat untuk beribadah, agar dia bisa kuat untuk mencari nafkah yang halal, agar anak istrinya tidak meminta-minta belas kasihan pada orang lain. Maka nilai makan itu jadi ibadah. Perhatikan ini jemaah sekalian, kita akan banyak menyia-nyiakan peluang pahala dari sisi yang seperti ini. Karena kita akan bertemu dengan rutinitas ini 24 jam. Setiap hari kita akan bertemu dengan adat seperti ini. Kalau tidak diniati karena Allah, sia-sia jemaah sekalian. Kita hanya sekedar makan loh ya. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Mereka kadang makannya lebih enak daripada kita, minumnya mungkin lebih enak daripada kita, termasuk berpakaian, pakaian mereka mungkin lebih bermerek daripada kita. Tapi niat kita apa ibadah? Maka berpakaian menutup aurat, untuk menunjukkan syiar sebagai seorang muslim. Sementara mereka barangkali hanya untuk pamer kemewahan, pamer kesombongan. Maka ini yang membedakan jemaah sekalian. Niat itu bisa meningkatkan nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan niat seperti ini. Termasuk ketika hal-hal yang terkait dengan apa-apa yang menjadi tidaklah sempurna suatu hal kecuali dengan hal yang sebelumnya, maka ini pun juga menjadi ibadah. Para ulama membuat kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang sebelumnya. Maka yang sebelumnya itu menjadi wajib pula. Ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban itu tidak bisa dikerjakan dengan sempurna kecuali dengan perkara lain yang sebelumnya. Contoh, sholat. Sempurnanya sholat dengan apa? Wudu. Maka wudu menjadi ibadah. Wudu menjadi perkara yang wajib untuk dikerjakan. Ketika kita berangkat kerja, kendaraan kita butuhkan apa? Bahan bakar. Kita butuhkan mungkin mesinnya untuk diservis dan seterusnya. Maka nilai ibadah itu masuk pada sisi ini.
Jangan kesampingkan jemaah sekalian. Kita keluarkan uang kita untuk membeli bahan bakar kendaraan kita. Untuk kita gunakan kendaraan itu untuk mencari nafkah yang halal. Untuk kita pergi ke tempat taklim. Untuk kita silaturahim. Maka nilainya itu ibadah jemaah sekalian. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara yang lainnya. Maka yang perkara lainnya menjadi hal yang wajib. Maka ini pun juga ibadah. Maka jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang sekecil ini. Ketika kita naik kendaraan, ternyata kendaraan kita agak ngadat, di double starter nggak bisa juga, terpaksa harus pakai kaki, sampai kemeringet nggak bisa nyala. Mudah-mudahan keringat kita itu nilainya ibadah, karena tidak akan menjadi sempurna pekerjaan kita kecuali kendaraannya kan berjalan. Bisa dipahami? Jadi setiap yang bisa menumbuhkan ketaatan pada Allah, yang bisa untuk mencari keridhaan Allah, maka semua perkaranya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah disepelekan. Para ibu memasak dengan begitu susah payahnya, berbelanja, ya kemudian capek-capek di dapur, kemudian diberikan makanan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, bekal untuk sekolah dan seterusnya. Kemudian dipakailah oleh suami untuk bekerjanya untuk mencari harta yang halal. Bukankah semua ini rentetan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi para ibu ini banyak pula pahalanya di sisi Allah, Jadi tidak hanya sekedar ya saya masak, saya belanja, saya ngolah makanan, disajikan selesai, tidak. Tapi di sana ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini fungsinya adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan manusia. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fungsi niat yang ketiga adalah untuk membedakan tujuan dari ibadah. Inilah yang kemudian dibahas dalam pasal-pasal tauhid, pasal-pasal akidah tentang bagaimana seorang hamba hanya menunjukkan semua ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Niatmu apa? Untuk Allah. Niatmu apa? Untuk Allah, juga untuk pamer manusia. Maka ini yang membedakan. Ini yang dibahas dalam pembahasan kitab-kitab tauhid adalah perkara yang ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ana aghniyasy syuraka anisyirk, man amila amalan asraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak butuh dengan namanya sekutu. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Ketika seseorang itu beribadah hanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertemu dengan Allah untuk mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Begitu dia mensekutukan Allah dengan selainnya, maka Allah akan biarkan dia, silakan engkau pergi kepada sekutu-sekutumu, silakan engkau ambil pahala dari mereka. Silakan engkau minta pada pahala mereka. Engkau sekutukan aku dengan gunung-gunung, silakan engkau minta pada gunung. Engkau sekutukan aku dengan para rahib, silakan engkau minta pada para rahib dan seterusnya. Maka inilah ya kerugian yang besar bagi seorang hamba ketika dia meniatkan ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jemaah sekalian, amal yang kecil itu bisa berubah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan niat yang saleh karena Allah. Dan betapa banyak amal-amal yang besar hancur berkeping-keping karena niatnya salah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, rubba amalin sagirin tu'addimuhumun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil kemudian menjadi besar karena apa? Niatnya ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal-amal yang besar kemudian bisa hancur menjadi amal yang kecil di sisi Allah karena niatnya salah. Maka perhatikan betul jemaah sekalian, bagaimana kita ya di dalam menuntut ilmu, di dalam kita beramal, di dalam kita beraktivitas, ya niatkan semua karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara ringan soalnya, ini perkara besar. Perkara yang membuat seorang hamba akan menjadi sia-sia amalnya di sisi Allah gara-gara dia salah dalam berniat. Termasuk pun ketika kita hadir di majelis ilmu, maka para ulama telah banyak menasihatkan pada kita bagaimana niat yang lurus dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya enggak sia-sia. Kita sudah meluangkan waktu, kita sudah meluangkan tenaga, menyingkirkan berbagai macam kegiatan kita hanya untuk mencari ilmu. Ternyata niat kita tidak lurus dalam menuntut ilmu.
maka akan sia-sia. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, niat yang lurus dalam menuntut ilmu adalah satu, mengangkat kebodohan dari dirinya. Niatkan ketika kita menuntut ilmu, saya mengangkat kebodohan dari diri saya. Saya ini jahil, saya ini bodoh, saya nggak paham ilmu. Maka dengan belajar saya ingin terangkat apa yang bodoh dari diri saya. Kemudian yang kedua, yaitu mengangkat kebodohan dari orang lain. Nanti kita sampaikan, kita ajak orang lain untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat pula. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala, yang ketiga, niatkan menuntut ilmu itu untuk melestarikan ilmu, untuk menjaga ilmu agar ilmu itu tidak punah. Bagaimana tidak punah jika kemudian manusia tidak ada yang menuntut ilmu, tidak ada yang datang ke majelis ilmu? Maka ilmu tafsir, ilmu hadis, tentang ilmu-ilmu yang lain dengan agama ini akan hilang. Kenapa? Tidak ada yang menuntutnya. Dan yang keempat adalah niatkan menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Inilah puncak dari niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi tujuan menuntut ilmu itu bukan hanya untuk gagah-gagahan, ya Mas, bukan hanya untuk wacana, bukan hanya untuk wawasan, tapi ujungnya adalah untuk diamalkan. Yang itu menjadi kebahagiaan kita nanti di yaumul qiyamah. Terkadang jemaah sekalian, niat itu lebih cepat datangnya kepada Allah, lebih utama dibanding dengan amal itu sendiri. Ada sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama, niatul mar'i ablagu min amali. Niat itu lebih utama daripada amal. Terkadang niat itu lebih utama dibanding dengan amal sendiri yang dia lakukan, dan lebih cepat datangnya pada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal yang dia lakukan. Apa contohnya? Ketika seorang itu, ini turunan dari kaidah tersebut disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jika ada orang berzakat, kemudian zakatnya dia berikan kepada seseorang yang menurut pandangan dia dan keyakinan dia orang itu berhak menerima zakat, ternyata setelah beberapa waktu dia ketahui ternyata dia bukan orang yang berhak menerima zakat. Ternyata dia orang kaya raya, ternyata dia bukan orang yang butuh dengan zakat. Lalu bagaimana dengan niatnya dia berzakat? Maka jumhur ulama sepakat yang sahih adalah niatnya tetap mendapatkan pahala dia berzakat, hatta dia salah dalam memberikan pada orang lain. Ini menunjukkan kaidah tadi, niat itu akan lebih cepat sampainya pada Allah dibanding dengan amal yang dia lakukan. Dalam pandangan kita dia salah. Kenapa? Orang kaya kok dikasih zakat, tentu tidak layak dan tidak berhak untuk menerima zakat. Tetapi niatnya tulus karena Allah dan menurut keyakinan dia betul, maka inilah yang terjadi. Ya. Perhatikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim di nomor 1022 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang di masa Bani Israel yang dia berniat untuk bersedekah. Kemudian dia berazam, saya mau bersedekah ya Allah. Di pagi hari dia berikan sedekah itu. Ternyata ramai satu kampung membicarakan tentang sedekah seorang laki-laki ini yang diberikan pada orang yang salah. Kepada siapa? Dia memberi sedekah kepada seorang pelacur. Pelacur kok diberi sedekah? Kemudian di malam hari dia berniat kembali, ya Allah, saya besok akan bersedekah kembali. Di hari kedua dia berikan sedekah itu, ternyata ramai pula di masyarakat. Ternyata dia salah dalam memberikan sedekah menurut masyarakat, karena dia berikan kepada seorang pencuri. Di hari ketiga dia malamnya juga berdoa, ya Allah, saya akan bersedekah kembali. Di hari ketiga ternyata dia salah kembali menurut masyarakat. Dia memberikan sedekah kepada orang kaya raya. Orang kaya diberi sedekah, ya seperti ngasih garam pada lautan, tidak ada manfaatnya. Kemudian dia berdoa pada Allah di malamnya, ya Allah, bagaimana ini? Sedekah saya kata masyarakat salah semua, salah sasaran. Maka datang sebuah suara yang mengatakan sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada pezina, mudah-mudahan dia berhenti dari zinanya. Adapun kepada pencuri, semoga dia berhenti dari mencurinya. Dan adapun kepada harta sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dia tidak bakhil. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang dermawan. Sehingga sedekah orang yang salah sasaran, jemaah sekalian. Kata para ulama, berdasarkan kaidah tadi, niat itu lebih utama daripada amal, maka niat itu akan sampai pada Allah. Jadi sedekah itu andai salah sasaran, ini ya, andai salah sasaran, maka nilainya tetap pahala di sisi Allah. Jangan pernah menyesal.
rugi mau kayak sedekah wong ternyata begini, biarkan saja. Karena apa? Menurut keyakinan kita di awal dia tepat menerima sasaran sedekah. Kalau ternyata di belakang hari ada hal yang lain, maka ini di luar kendali kita. Tetapi kalau kita yakin dia membutuhkan, maka saat itu nilainya adalah ibadah. Maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, karena di sana ada banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah memberikan nasihat pada kita tentang bagaimana pentingnya menata niat di dalam beribadah. Beliau mengatakan, ma'alastu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku perbaiki kecuali aku memperbaiki niat, karena niat itu berbolak-balik. Dalam asar yang lain beliau mengatakan memperbaiki niat itu selama 30 tahun beliau belajar untuk nata niat. Subhanallah. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri ya, itu beliau masih menata niat bagaimana lurus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian setiap langkah kaki beliau adalah nilainya ibadah. Saya mau begini ibadah enggak ya? Niat karena Allah. Jangan pernah terbetik niat itu kemudian diiringi karena ingin pamer, karena ingin disanjung manusia, karena ingin dipuji manusia. Sanjungan, pujian manusia itu datang pergi, ya Mas. Kadangkala dia datang, kadangkala dia pergi. Ketika dia pergi, yang datang adalah caci maki, yang datang adalah hujatan. Apa yang kita harapkan dari manusia? Tidak ada yang kekal. Sementara yang kekal adalah sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang beribadah dengan niat dia mendapatkan perkara-perkara dunia? Dia beribadah pun sekaligus dia ingin mendapatkan perkara dunia. Lalu bagaimana keadaannya? Maka di sini ada dua macam keadaan. Amalan yang wajib yang diniatkan untuk Allah itu tidak boleh terbetik di dalamnya niatan untuk manusia, tidak boleh. Amal yang wajib, contoh seperti sholat, zakat, zikir, ini hanya wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh disisipin niat untuk manusia, tidak boleh. Ya. Tetapi di sana ada ibadah yang Allah menyebutkan pula balasan di dunia untuk motivasi. Maka di sini boleh seseorang meniatkan ibadah itu dengan adanya motivasi tadi, memotivasi dia untuk beribadah. Itu banyak dalam ayat Al-Quran. Contoh dalam hadis Nabi SAW dan Sahih Bukhari dan Muslim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi ma yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang Allah inginkan dia luas rezekinya, panjang umurnya, apa yang dia lakukan? Menyambung tali silaturahim. Bukankah silaturahim itu ibadah? Ibadah. Tapi di sana ada apa? Motivasi untuk melakukannya. Apa motivasinya? Dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Maka boleh seseorang kemudian dia bersilaturahim dengan niat apa? Untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Kalau rezeki kita sempit, perbanyak silaturahim, ya Mas. Maka insya Allah akan panjangkan usia kita dan luaskan rezeki kita. Karena Nabi mengatakan demikian. Dan kita harus yakin. Nah, ini kan motivasi. Motivasinya apa? Dunia. Padahal silaturahim itu urusan apa? Urusan syariat. Dan hanya untuk Allah. Tetapi Allah memberikan motivasi agar ketika seorang hamba bersilaturahim itu, karena ada efeknya. Apa efeknya? Diluaskan rezeki. Tetapi jika seorang hamba itu lebih mengedepankan rezekinya daripada niat karena Allah, maka ini yang salah. Semata-mata dia menyambung tali silaturahim supaya dia luas rezekinya, maka ini salah. Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa efeknya? Oh, Allah luaskan rezeki saya, selesai. Tetapi kalau niat efeknya itu yang dikedepankan dibanding dengan niat awal, maka ini salah. Bisa dipahami ya? Karena di sana ibadah itu ada yang dimotivasi dengan amal-amal dunia. Ya, banyak aja Mas ya. Di ayat-ayat Al-Quran banyak, di hadis Nabi SAW banyak. Tetapi jika dia niatnya hanya yang efeknya tadi, maka dia keliru. Maka seharusnya apa? Tetap karena Allah.
Saya silaturahim karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada saya, keluaskan rezeki saya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana jika ada amal kemudian tercampuri karena Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan amal ibadah yang kita lakukan itu tercampuri riya contohnya? Bagaimana keadaannya? Maka di sana ada 3 keadaan. 3 keadaan yang bisa kita jadikan simulasi bagaimana seorang hamba itu ketika beribadah itu niatnya tercampuri dengan riya. Riya itu karena ingin didengar oleh manusia, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian. Maka yang pertama keadaannya adalah ketika niat utama yang mendorong seseorang itu melakukan amal adalah karena riya, ini murni riya, pure dari awal ibadah sampai akhir niatnya riya, bukan karena Allah. Maka yang seperti ini ibadahnya batal dan dia telah melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara pertama keadaannya adalah ketika seorang hamba beribadah itu niatnya murni karena untuk manusia, supaya disanjung, supaya dipuji, supaya dieluk-elukkan manusia. Maka yang seperti ini ibadah yang dia lakukan batal di sisi Allah, tidak mendapat pahala dan dia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik yang Allah sifati dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah sifati orang-orang munafik di ayat ini dengan 3 sifat sekaligus. Orang-orang munafik itu sesungguhnya ingin menipu Allah dengan amal yang dia lakukan, yang dia seolah-olah di hadapan manusia, oh iya karena Allah, ia ingin menipu Allah. Padahal Allah ingin membalas tipu daya mereka. Apa tipu daya Allah? Yaitu dia berharap pahala, Allah tidak akan memberikannya. Apa sifat mereka? Jika mereka itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu sifat yang pertama. Jika mereka itu berdiri menegakkan salat, maka mereka malas, aras-arasan. Terkonversi juga pada ibadah-ibadah yang lain. Ini sifat khasnya orang munafik yang kemasukan riya, yang sejak awal ibadahnya itu bukan karena Allah. Yang pertama itu niat ibadahnya itu bukan karena Allah. Keadaannya pasti malas. Pasti malas. Pengennya ndang-ndang mari. Ndang kapan salami, sak mari-mari mami. Karena apa niatnya? Bukan karena Allah. Dia nggak menikmati lantunan ayat yang dibaca. Dia nggak menikmati gerakan salat yang dilakukan. Nggak nikmat. Kenapa? Ya ndang mari. Soalnya niatnya bukan karena Allah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas. Dia ingin dipandang manusia, ingin disanjung manusia. Dan yang ketiga Allah sifati mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sedikit sekali dalam ibadah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati orang munafik dengan 3 sifat pada ayat ini. Jadi jika ada pada diri kita jemaah sekalian, ketika ibadah itu tersusupi seperti ini, maka berhati-hatilah. Kita niat kita beribadah ternyata ingin disanjung manusia, ingin dilihat manusia sebagai orang yang saleh, orang yang rajin sholat, orang yang khusyuk. Jangan, jauhkan seperti itu. Ketika kita baca Al-Quran, jangan sampai muncul dalam benak kita, oh suara saya enak, didengar sama orang, kita kerasin, ya kita perindah lagi. Jangan sekali-kali. Kemudian yang kedua keadaannya, ketika pada awal ibadah niatnya ikhlas karena Allah, ternyata di tengah-tengah tersusupi riya, tersusupi ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dielu-elukan manusia. Awalnya nih niatnya sholatnya ikhlas nih, contohnya sholat saja. Pas sholat ikhlas karena Allah, Allahu Akbar. Ayat rakaat pertama ternyata lewat. Yang kita dengar, oh orang yang kita segani, kita perindah,
kita perbagus sholat kita. Nah, ini masukan riya. Karena sesuatu itu masuk di tengah-tengah. Maka seperti ini ada dua macam keadaan. Jika ia berusaha melawan keras riya yang muncul pada dirinya, dia terus lawan. Jangan sampai saya karena dia, jangan sampai muncul perasaan wah, ujub dalam sholat saya. Maka insya Allah tidak berpengaruh pada sholatnya. Karena dia terus melawan. Jangan sampai ini saya kemasukan riya, jangan sampai saya ujub, jangan sampai kemudian saya bangga. Lawan terus, selama ibadah itu lawan terus, maka insya Allah aman. Tapi kalau keadaan yang kedua, ketika dia tidak melawan keadaan seperti itu, ya, dia kemudian terbawa pada riyanya, maka ibadah yang dibangun di atasnya bisa jadi akan hancur sejak dari awal. Tapi kalau ibadah itu tidak terkait dengan ibadah satu dengan ibadah yang lain, maka yang tersusupi riya itulah yang hancur. Yang di awal insya Allah tidak. Tapi kalau sholat itu satu kesatuan, maka kalau ini tidak dilawan, maka akan bisa merusak yang di awal. Contoh yang tidak merusak sejak awal, ketika seorang infak, contoh sedekah, memberikan santunan barangkali, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal dia sudah niatkan, saya memberi santunan kepada 20 anak yatim dengan sekian-sekian nominal. Ketika sampai pada anak yang 1, 2, sampai ke 10, aman hatinya. Ketika mau memberikan pada anak yang ke-11, muncul media, muncul orang-orang yang dia segani, muncul orang-orang yang dia harapkan dunianya. Kemudian, ini malah muncul sifatnya. Ini yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akan merusak sedekah pahala yang ke-11 sampai yang terakhir. Sementara yang pertama sampai yang ke-10 aman. Kenapa? Dia ikhlas karena Allah. Karena ibadahnya ini terpisah, tidak terkait. Tapi kalau tersambung sebagaimana sholat, maka ini bisa hancur sejak dari awal. Kalau tidak diperangi riyanya. Sementara orang mukmin jemaah sekalian, keadaannya itu ada pada yang kedua tadi, pada poin yang pertama. Yaitu dia itu muncul kadang-kadang. Kita ini dalam sholat ini, ya, jujur saja, kita ini kalau sholat ini kadang nggak murni karena Allah ketika kita sholat. Kenapa? Kadang pikiran kita masih melayang-layang kemana-mana. Betul apa enggak? Betul. Kita sholat, ketek. Waduh, jemuran belum dientasi. Waduh, ini panci belum dimatikan kompornya. Kadang mikirnya seperti itu, jemaah sekalian. Sampai orang mengatakan kalau ingin cari barang yang hilang, sholat saja 2 rakaat, pasti akan ketemu. Barang lupanya naruh gitu ya. Pas rakaat kedua lo hilang. Kunci ini mau, ini flashback ini. Otak kita ini mundur ke belakang. Tadi saya naruh sandal, kemudian wudu. Oh iya, tadi di sana. Itu terjadi pada sebagian besar kaum mukminin ya Mas, dan itu wajar. Maka apa yang kita lakukan? Perangi terus, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan pikiran kita mengelana kemana-mana. Badan boleh ini, raganya di masjid, tapi pikirannya ke mall, pikirannya ke dapur, pikirannya ke kantor, pikirannya ke tumpuan kerjaan kita. Boleh jadi ya Mas. Karena apa? Kita membiarkan itu semua berlalu. Maka apa yang lakukan? Lawan. Kembalikan, luruskan. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak menjamin sholat kita dari A sampai Z, rakaat pertama Allahu Akbar sampai takbir itu semua karena Allah fokus, itu tidak akan menjamin gitu. Tapi kita berusaha. Kita berusaha meluruskan niat itu hanya untuk Allah, gitu. Beda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang beliau betul-betul memang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja beliau lengah, maka sholat itu batal. Nah kalau kita berkali-kali batal, harusnya itu mikir, batal loh sholat ya, nggak sholat lah. Maka apa yang dilakukan? Lawan. Ini sebagaimana keadaan yang kedua tadi. Sehingga kadang manusia itu ketika dia memang betul ikhlas karena Allah, Allahu Akbar, ikhlas nih, betul ikhlas ya. Lewat Pak RW langsung baca Alif Lam Mim, waduh Al-Baqarah ya. Ayat kedua ada padahal. Jamalis mikir, waduh iki Pak Irfan baca sampai ayat biru. Padahal merong ayat toh. Pak RW ini pergi balik Allahu Akbar. Seperti itu kadang-kadang jamaah sekalian. Contoh, itu kadang terjadi jamaah sekalian. Ya. Ada seseorang itu, ini contoh saja. Ada jamaah itu cerita, ada santri yang baru liburan gitu ya, dari pondok tahfidz, kemudian dia ngimami sholat taraweh ya.
Ini ada jamaah cerita sama saya. Dia membaca itu dengan hafalan yang dia baca. Ya tentu jamaah di belakang nggak paham ya apa yang dia baca, karena suratnya asing juga. Tapi yang heran adalah setiap kali dia baca ayat, jamaah selalu mengatakan subhanallah, subhanallah. Dia berpikir gitu, loh saya kan hafalan saya banyak gitu ya, masyarakat sini kan awam, kok bisa nyalahkan saya gitu. Dia berpikir aneh setelah sholat ya ceritanya ini. Apa yang salah? Dia baca lagi, subhanallah lagi. Mikir salah terus. Kira-kira apa yang salah jemaah sekalian? Ternyata dia belum baca Al-Fatihah. Sehingga Allah Akbar, dia masih langsung baca ayat nih. Ya belakang subhanallah, subhanallah. Tapi yang imamnya ini enggak paham, enggak salah apa gitu. Saya hafalannya banyak gini ya. Masyarakat sekitar sini yang paling juz amal paling hafalnya. Kok saya masih disalahkan juga? Dia baca lagi, di subhanallah lagi salah. Langsung enggak ada yang sabar. Al-Fatihah gitu. Ya kesuwen, Arman dan Mas Al-Fatihah kesuwen ya. Jamaah Al-Fatihah. Dia baru ngeh, ya Allah, ternyata saya belum baca Al-Fatihah ya Mas. Bagaimana ini menunjukkan bagaimana ketika seorang ini benar-benar sudah fokus, kadang-kadang kita bisa lupa dengan apa yang kita kerjakan. Sampai Al-Fatihah belum dibaca teman-teman. Ini ada jamaah cerita di kampungnya itu. Ada. Ini kita tidak sedang membicarakan orang tahfidnya, bukan. Tapi ini contoh bagaimana seseorang itu terkadang bisa salah di dalam sholatnya, ya, sehingga kemudian dia gelambiar. Ya, Insya Allah. Al-Fatihah sampai lupa, saking fokusnya pada bacaan hafalannya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari yang namanya riya, terhindar dari yang namanya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau kita sisipi dengan amal-amal selain Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari amal-amal ini bukan karena Allah. Terhindar dari kesyirikan, baik yang kita mengetahuinya maupun yang tidak mengetahuinya. Sebagaimana doa Nabi SAW yang beliau banyak mengulang-ulang doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Atau doa yang semakna dengan itu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun padamu dari dosa-dosa syirikan yang kami tidak mengetahuinya. Atau yang semakna dengan itu. Itu banyak aja Mas. Ya. Cari doa-doa bagaimana kita terhindar dari kesyirikan. Atau sebagaimana yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memperbanyak doa itu ketika beliau menjadi khalifah. Beliau berdoa, Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku itu menjadi amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, jadikan seluruh amalku hanya untuk mengharap wajahmu semata. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku itu untuk orang lain. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Yang kedua, agar kita terhindar dari penyakit riya, agar lurus senantiasa beribadah pada Allah, maka ketahuilah bahwasanya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Setan senantiasa mengganggu kita, mengganggu kekhusyuan salat kita, mengiming-imingi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia hingga kemudian kita lalai. Maka yakinlah, tipu daya setan itu lemah. Kalau kita juga lemah, berarti kita yang lemah aja. Wong setan itu lemah kok. Lah kok kita kok katut gitu loh. Maka lawan. Itu tipu daya setan. Jangan sampai kita kemudian termakan, ya. Kemudian terprovokasi, kemudian melakukan ibadah bukan karena Allah. Itu tipu daya setan, ya. Tipu daya setan itu lemah. Dan manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, ya, memahami syarat ini untuk bisa melawan tipu daya setan. Kemudian yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang saleh, yang dia akan bisa membantu kita untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala bersama. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-28, wasbir nafsaka
ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan. Nabi diperintahkan bersabar bersama orang-orang yang berharap pada Allah. Artinya apa? Disuruh bersama-sama orang soleh. Nah, termasuk obatnya penyakit hati itu, tombo hati itu ada 5 kan. Salah satunya apa? Kumpulono wong-wong sing soleh. Itu kata Ibnu Qudamah dalam bait-bait syair beliau. Ya. Jadi kumpulono wong-wong sing soleh itu obat hati ya Mas. Jadi kalau hati kita sedang gersang, hati kita sudah mulai katanya kok teracuni dengan riya ibadah, kumpul sama orang-orang soleh. Yang mudah-mudahan ini bisa meluruskan kembali niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, untuk urusan dunia jangan dilupakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Di surah Al-Qasas ayat 77, jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Orang yang zuhud itu bukan meninggalkan dunia sama sekali. Tidak. Sebagaimana orang-orang sufi itu kalau zuhud itu meninggalkan dunia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan tanggung jawab pada anak istrinya. Tidak. Orang mukmin yang zuhud itu yaitu ketika bagian dunia itu ada pada dirinya, dia gunakan untuk apa? Untuk wasilah dia dekat pada Allah. Boleh jadi orang zuhud itu dia punya banyak mobil, boleh jadi orang zuhud itu banyak punya harta, tapi harta itu hanya sekedar lewat di tangannya, tidak dimasukkan di hatinya. Dunia itu tidak masuk di hatinya, ya Mas. Dunia itu di tangannya. Maka ketika seorang yang zuhud yang benar adalah dunia itu diatur. Dia yang ngatur dunia, bukan dunia yang ngatur hatinya. Perhatikan itu. Jadi boleh orang kaya itu boleh, ya Mas. Orang mukmin kaya itu boleh. Karena dengan kekayaan itu dia banyak memberikan kontribusi pada umat. Ya Amru, ni'mal malus saleh lil mar'i saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amru bin As itu ketika jihadnya, ketika baru masuk Islam kemudian berjihad kan dapat bagian ghanimah. Amru enggak mau. Enggak ya Rasulullah, saya jihad itu karena Allah dan panjenengan, bukan karena harta. Enggak. Ini bagianmu, harta ghanimah, ini bagianmu. Maka beliau bersabda, Ni'mal saleh lil mar'i saleh. Nikmat harta yang paling baik adalah harta di tangan orang saleh. Harta di tangan orang bertakwa. Harta di tangan orang yang saleh itu bermanfaat, jemaah. Dia bisa membantu fakir miskin, dia bisa membantu pondok pesantren, membangun masjid dan seterusnya. Kenapa? Harta yang dia miliki. Dia mau haji, dia mau umroh, mau dia membantu jihad, harta dia bisa. Jadi tidak salah orang muslim kaya itu tidak salah. Ya. Jangan kemudian antipati dengan orang kaya, jangan. Justru dengan harta itu mereka banyak berkontribusi untuk umat. Ya. Bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak memberikan kontribusi pada umat? Beliau sedekahkan sekian ribu dirham, sekian ratus onta, sekian ratus kuda pes perbekalannya di tahun ke-9 Hijriah ketika perang Tabuk. Itu karena Utsman kaya, ya Mas. Umar datang dengan separuh hartanya, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Itu orang-orang kaya yang bertakwa pada Allah. Yang salah, yang tercela ketika dunia itu menjadikan dia menjadi budak. Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar wad dirham. Celakalah hamba-hamba dinar, celakalah hamba-hamba dirham. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat dunia yang ada pada kita ini adalah wasilah untuk kita memaksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, saya yakin kita semua memiliki potensi untuk bisa berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, semua kita bisa gunakan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kemudian orang beranggapan, oh, saya nggak kaya Ustaz, saya nggak bisa banyak memberikan pada umat. Kita punya tenaga ya Mas. Nggak punya tenaga, sumbangsi pikiran, sumbangsi saran. Nggak punya saran, nggak punya tenaga, nggak punya harta, ya luangkan waktu lah untuk bersama-sama membangun Islam, memajukan Islam. Nah, jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita dalam melakukan amal-amal ibadah, terkhusus di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas apa yang kita lakukan ini dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Ada yang pertanyaan barangkali? Saya mohon penjelasan mengenai tadi riya dan ibadah yang mungkin kurang ada ikhlas 100%. Tidak dipungkiri setiap aktivitas kita ibadah senantiasa disisipi oleh setan, ya. Kita berusaha melawan. Tapi pada akhirnya pun Allah alam, apakah itu kita sudah melawan secara optimal sehingga tidak melawan terus? Tapi pada akhirnya bagaimana indikasi bahwa ibadah kita itu masih ada riya atau tidak gitu, pada kesimpulannya? Nah, barakallahu fiik. Kesimpulannya, kalau kita ingin menakar apakah ibadah kita bisa kita perangi dari riya, maka adalah ketika ibadah kita ini menumbuhkan rasa nyaman keimanan pada diri kita, maka itu indikasi. Kalau kita merasa tidak ada kenikmatan iman, kemudian kita ingin mengharapkan terus dari sanjungan manusia, maka berarti indikasi riya itu lebih besar daripada niat ikhlas kita. Itu parameternya kayak gitu. Kan ada orang selesai salat nih ya, wah saya baca ini contoh saja, contoh. Kemudian ada orang di belakang saya, wah masya Allah antum lah. Kalau ini mempengaruhi hati kita, ini hati-hati. Berarti ketika kita tadi sholat, berarti kita mengharap yang tadi dia sampaikan pada kita. Tapi kalau yang datang pada kita atau nggak datang pada kita, nggak mempengaruhi kita, maka insya Allah itu aman. Jadi niatkan ketika ibadah itu karena Allah betul, dan betul tidak bisa dipungkiri, kita pasti akan tersusupi namanya riya, itu pasti ya miskin. Entah kecil atau besar, skalanya 1 sampai 10 beda-beda. Masing-masing orang beda-beda. Tergantung orangnya, karena setan itu masuk sesuai dengan kadarnya orangnya. Ya, tidak macam-macam. Nah, itu bisa kita perangi terus, kemudian indikasinya pada akhirnya. Setelah sholat itu kita ngapain? Setelah kita baca Al-Quran kita ngapain? Kita tenang, kita ini mengharap hanya untuk Allah saja, atau ada perasaan, tadi kok nggak ada yang ngasih saya selamat ya? Kok nggak ada yang ngasih komentar saya ya? Ketika kita posting, misalnya contoh nih ya, posting dakwah tag, kok nggak ada yang like? Isinya jempolin mudun kabeh. Wah ini alamat dia, waduh ya. Hati-hati betul jemaah sekalian. Antara kita ini ingin syiar, ingin terus lurus di hadapan Allah dengan riya ini 11-12. Beda-beda tipis. Maka insya Allah kalau kita punya indikasi tadi, insya Allah itu kita selamat. Ya, insya Allah. Tapi memang betul sulit sekali kita untuk bisa memerangi riya itu. Artinya ibadah itu murni 100% dari awal sampai A sampai Z itu nggak ada niatan sisipan apa-apa, itu sulit memang betul. Tapi harus dilawan. Dan itu keadaan orang mukmin kayak gitu memang. Nggak bisa 100% hilang. Bukan karena apa, nggak ada. Pasti ada niat ini. Atau kemudian dia pergi gitu loh. Niat itu datang pergi. Angan-angan datang pergi. Betul apa enggak? Betul apa enggak kalau sholat itu? Iya. Kecuali kalau antum ngantuk sholat ini. Orang-orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi seperti itu keadaannya. Tapi tidak masalah. Ya. Yang penting apa? Terus belajar melawan. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, tidaklah ada niat perkara yang besar aku perangi kecuali niat. 30 tahun ya masih. Kita baru berapa tahun belajar? Kita baru berapa tahun untuk mempraktekkan sunnah ini? Beliau Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, beliau memerangi seperti itu besar perkaranya. Maka insya Allah itu adalah perkara yang lumrah, tetapi tetap harus kita berjuang. Nah, barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Mohon penjelasannya Ustaz. Sunnah Nabi, untuk sunnah takbir di pasar oleh Abdullah bin Umar sampai saat ini kok belum pernah kami jumpai. Apa mudarat bila dilakukan? Nah, itu menunjukkan bagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Jadi takbir di sini tidak harus kenceng-kenceng dengan megafon atau pakai toa gitu ya. Kita sambil jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Saudi sejak tanggal 1 di Kamis kemarin itu, Masya Allah, itu sudah takbir itu di mana-mana aja Mas. Bergema di mana-mana, yang naik mobil, yang naik kendaraan, yang jalan kaki, itu kalau mereka diem, itu isinya takbir. Kita tidak lumrah, di negeri kita tidak lumrah. Antum takbiran itu heran, ini
Serius ya udah. Coba antum coba takbir yang keras-keras coba. Serius ya udah. Ini saya praktekkan sekitar 10 tahun yang lalu ya gitu jangan. Belum memang. Hadis ini tidak populer memang. Tapi sangat populer di kalangan ahli ilmu. Ketika mereka menegakkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan takbir, dengan sunnah puasa termasuk diantaranya, itu familiar di kalangan mereka, tapi tidak di kalangan kita, orang-orang yang awam. Maka ini kita mencoba untuk mempraktekkan, kita mencoba untuk menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak harus di pasar, ya bisa di mana saja. Kepada yang bertanya ini tidak harus di pasar, di mana saja. Contohnya ini pasar, karena Ibnu Umar saat itu mencontohkannya di pasar. Karena di sana banyak manusia, banyak berkumpul manusia, sehingga mengingatkan mereka tentang oh ini loh ada syiar, ada hal yang mungkin terlupakan. Ini di masa beliau loh ya, apalagi di masa kita tentu lebih banyak harus kita ingatkan manusia. Ya. Jadi antum bisa naik motor, naik kendaraan, ya sambil masak, takbiran jemaah sekalian, takbiran. Misalnya kalau naik motornya takbiran kok saya, tidak keras-keras ya, sekedar kita dengar saja. Tapi sunnah ini kita tegakkan. Ya, Allah. Dua, niat lebih utama dari amal. Tiap tahun kita ini melihat orang lain bisa ibadah haji. Apa niat kita menjadi iri melihat orang bisa ibadah haji? Apa niat kita menjadi iri dibenarkan? Irinya ini iri yang baik, insyaallah ta'ala. Bukan iri yang namanya hasad. Hasad itu kalau kita ingin nikmat itu pindah pada kita, kemudian orang yang kita hasati, yang kita iri tidak mendapat nikmat. Itu namanya hasad. Ya. Ada orang punya mobil baru, iri nih kita, hasad sekali sama dia. Muka-muka mobilnya rusak, muka-muka mobilnya hancur, muka-muka mobilnya disita leasing gitu. Niat ya itu iri jelek gitu. Tapi mudah-mudahan saya juga punya mobil seperti itu, atau paling nggak dibawanya lah. Nah, itu iri yang baik. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala iri niat haji tidak mengapa insyaallah. Ini memotivasi kita ya, agar kita juga bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi kita pun juga harus menakar diri kita. Kira-kira kita mampu enggak untuk melaksanakan? Karena antrian di Indonesia ini, antriannya kalau kita daftar balita nanti pas dewasa baru naik haji. Saking panjangnya antriannya ya. Apalagi di era pandemi 2 tahun kemudian baru dibuka cuma 100.000 jamaah haji Indonesia, itu antriannya kan semakin mundur ke belakang. Maka sekarang ada haji yang namanya haji furoda. Haji furoda itu haji dengan undangan. Tapi yang jadi permasalahan adalah sampai detik ini, kemarin saya ngisi tasakuran seorang jamaah naik haji berangkat tanggal 2 kemarin, itu visanya belum keluar. Sebagian besar visa furoda itu belum keluar. Padahal kan tanggal berapa itu sudah harus ditutup. Ini yang jadi kendala ya di furoda. Padahal biayanya 2 kali lipat dari Haji Plus. Haji Plus itu 150, furoda itu 300. Itu uang semua jemaah sekalian ya. Enggak campur sama kempieng, sama daun enggak. Itu uang semua itu ya. Jadi antum siapin uang segitu gitu. Nggak apa-apa, jadi insya Allah kalau iri itu nggak apa-apa. Ini memotivasi kita, insya Allah motivasi kita ya. Insya Allah. Allah. Nah, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Nggak ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.